Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah kemampuan, kemudahan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita akan sambung beberapa menit ke depan sampai dengan waktu Isya, melanjutkan kajian kita terkait dengan sirah nabawiyah yang pada kesempatan bulan yang lalu telah kita jelaskan tentang sebab terjadinya perang Uhud. Perang Uhud adalah perang besar kedua yang terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama adalah perang Badar dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Nah, kemenangan itulah yang kemudian menjadikan pihak musuh, yaitu orang-orang Quraisy, ini menyimpan kemarahan dan dendam yang sedemikian besar, karena kemenangan kaum muslimin itu merupakan kekalahan yang amat sangat besar di sisi orang-orang musyrik. Mereka kehilangan para pemimpinnya, tokoh-tokoh utamanya, sekaligus juga mengalami kerugian yang sangat besar karena apa yang mereka bawa dari Mekah berupa harta yang sangat banyak akhirnya menjadi harta rampasan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentu sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwa perang Uhud ini pertama dilandasi adalah tadi dendam, faktor politik, faktor ekonomi, karena sebagian orang-orang musyrik mereka mengatakan bahwa setelah kemenangan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, maka mereka akan semakin mengancam perdagangan kita. Karena itu kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena kita ini yang menggantungkan kehidupan dari perdagangan rihlatas syita'i was-saif, baik menuju Syam ataupun menuju Yaman. Maka salah satu di antara keduanya setelah perang Badar ini adalah perjalanan yang amat sangat berisiko. Dan kemudian mereka mengkhawatirkan kalau kita hanya diam saja di kota Mekah, tidak pergi berdagang, maka hal ini akan semakin menghabiskan modal yang kita miliki, sehingga lambat laun ekonomi akan semakin sulit. Di samping itu juga ada faktor keyakinan, karena kita tahu bahwa orang-orang musyrik ini, orang-orang Mekah, memusuhi kaum muslimin adalah dikarenakan Nabi Muhammad SAW ini membawa ajaran Islam yang ajaran Islam ini sangat mengancam keyakinan orang-orang Quraisy, bahkan tidak hanya Quraisy tapi bangsa Arab. Berbagai macam motivasi-motivasi inilah yang kemudian menjadikan orang-orang Quraisy ini kemudian menghimpun kekuatan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan sebanyak 3.000 pasukan yang terdiri dari orang-orang Mekah sendiri, kemudian kabilah-kabilah lain yang memiliki perjanjian setia dengan mereka, termasuk orang-orang non-Arab
orang-orang non-Arab juga yang memiliki dukungan terhadap orang-orang Quraisy. Berkumpullah 3 kelompok besar itu sehingga membentuk pasukan sebanyak 3.000 orang dengan jumlah onta, kendaraan onta sekitar 1.000, kemudian pasukan berkuda sekitar 200, dan pasukan pejalan kaki lengkap dengan peralatannya sekitar 700 orang. Ini kekuatan yang amat sangat dahsyat. Bahkan mereka membawa serta bersama dengan mereka para perempuan-perempuan penyemangat, yaitu istri-istri para pemimpinnya. Abu Sufyan membawa istrinya, yaitu Hindun binti Utbah. Kemudian Ikrimah juga membawa istrinya. Begitu pula beberapa orang-orang yang lain, tokoh-tokoh yang lain, mereka membawa serta istri-istri mereka, sehingga menurut riwayat disebutkan tidak kurang dari 15 orang. Ini perempuan-perempuan yang bisa dibilang memiliki kekuatan, bahasa kasarnya provokasi, memiliki daya provokasi yang sangat kuat terhadap suami-suami mereka, apalagi khususnya Hindun ini seorang wanita yang sangat pandai bersyair. Mereka keluar dari kota Mekah dengan membawa dendam kesumat terhadap kaum muslimin, terutama mereka orang-orang yang telah mereka tandai bahwa mereka orang yang telah membunuh saudara-saudara mereka. Hindun kehilangan ayahnya, Ikrimah kehilangan ayahnya, Safwan kehilangan ayahnya. Juga ada beberapa orang yang lainnya kehilangan pamannya. Seorang musyrik, saya lupa namanya, Jubair kalau tidak salah, dialah pemilik budak laki-laki berkulit hitam, berkebangsaan Habasyah seperti Bilal, namanya Wahsy. Dia mengatakan kepada Wahsy, kalau kamu ikut dalam peperangan ini dan kamu berhasil membunuh Hamzah dan membalaskan dendamku kepada Hamzah karena dia telah membunuh pamanku, maka engkau aku merdekakan. Maka Wahsy pun berangkat dengan niat ingin membunuh Hamzah supaya dia bisa merdeka. Begitu pula ada seseorang yang bernama Abu Izzah, yang sebelumnya di perang Badar telah ditangkap sebagai tawanan perang, lalu Rasul berbelas kasihan kepadanya, Rasul melepaskannya tanpa tebusan sama sekali, padahal yang lain lepas dengan tebusan. Rasul melepaskannya karena iba, dia masih memiliki banyak utang di kota Mekah, selain itu anak-anaknya masih kecil. Tetapi kali ini Abu Izzah berhasil diprovokasi oleh salah seorang pemimpin Quraisy untuk ikut andil dalam perang Uhud, dan Abu Izzah ini salah satu tokoh utama di dalam perang Uhud ini karena dia yang menggelorakan syair-syair untuk menyemangati perang Uhud bagi orang-orang musyrikin. Sehingga jamaah rahimakumullah, bergeraklah kemudian rombongan orang-orang musyrik ini, dan di sisi lain Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kita tahu Abbas awalnya adalah seorang tawanan perang Badar, lalu dia dilepaskan setelah membayar tebusan, dan dia pun masuk Islam. Lalu dia berniat sebenarnya tinggal di kota Madinah bersama dengan Rasulullah SAW, tapi Rasul mengatakan, keberadaanmu di kota Mekah itu lebih baik. Lebih baik dalam artian lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka kembalilah dia ke kota Mekah dan dia menyembunyikan keislamannya. Kali ini dia tidak ikut perang Uhud, tapi dia mengetahui seluruh informasi persiapan perang Uhud. Maka dia pun mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW, dan dia perintahkan kepada pengirim suratnya, kurirnya, supaya mempercepat langkah sehingga jarak Mekah ke Madinah yang tidak kurang sekitar 500 km biasanya ditempuh dalam waktu mungkin hampir sepekan, ini bisa ditempuh dalam waktu hanya dalam 3 hari saja. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Lalu Rasul meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakannya, dan Rasul pun mendapatkan informasi yang cukup detail bahwa orang-orang Mekah telah bergerak dengan pasukannya berjumlah 3.000 orang. Mereka berniat untuk menuntut balas kepadamu. Mereka membawa 3.000 orang dengan kekuatan 1.000 onta, 200 kuda.
dan 700 pasukan pejalan kaki lengkap dengan perlengkapan perangnya. Maka di sini kemudian Rasulullah SAW segera kembali ke kota Madinah, dari Kuba ke Madinah, ke Masjid Nabawi, lalu mengumpulkan para senior-senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan Rasul bermusyawarah bersama dengan mereka. Juga diantaranya kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar, sampai Rasul mengatakan, rahasiakan informasi ini, jangan diketahui oleh siapapun termasuk keluargamu sendiri. Ternyata rupa-rupanya istrinya Sa'ad sudah nguping, Pak. Ya. Rasul bilang rahasiakan, tapi istrinya sudah nguping. Ketika Rasul pulang, ya, istrinya Sa'ad mengatakan, tadi Rasul cerita apa? Maka ya sebagai seorang suami, urusanmu apa? Ya, maka istrinya mengatakan, saya sudah dengar semuanya. Maka melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, saat kemudian menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, ya, meminta maaf bahwa ternyata istrinya sudah mengetahui informasi itu, dan Rasul mengatakan biarkan saja karena ini tidak akan menjadi persoalan yang sangat besar. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, untuk memastikan informasi dari Abbas tersebut, Rasul pun mengirim sahabatnya namanya Hubbab ibnul Munzir untuk mengecek pasukan musuh. Mereka memang sudah bergerak dan lokasinya sudah hampir mendekati Uhud. Pasukan musuh ini melewati Abwa. Abwa itu tempat dimakamkannya ibunda Rasulullah SAW, dan mereka tahu di situ ada makam Siti Aminah. Maka Hindun ini begitu besar dendamnya kepada kaum muslimin, dia mengatakan, kita rusak saja makamnya Aminah itu. Ya. Tentu kalau kita mengetahui bahwa tidak ada hubungannya tentu antara Aminah dengan kekalahan mereka pada perang Badar, tapi begitulah dendam telah merasuki mereka, menggambarkan betapa besar kebencian mereka kepada kaum muslimin dan niat mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Ya. Sehingga kemudian ketika mereka sampai kepada satu tempat yang mendekati wilayah Uhud, Gunung Uhud, mereka membuat kemah di sana. Disitulah Hubbab ibnul Munzir kemudian menyusup dan memperhatikan keadaan lawan, dan dia pun mampu menghitung jumlahnya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Dia pun kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan persis seperti surat yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Ternyata tidak hanya demikian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga kemudian mengutus sahabatnya yang lain untuk memastikan beberapa hal, yaitu sahabat Anas dan satu lagi saudaranya, Anas dan Mu'nis, dua putra dari Fudalah. Mereka diminta Rasulullah SAW untuk mengecek berbagai macam perlengkapan musuh, dan mereka kembali dengan berbagai macam informasi yang sangat penting. Bahkan Rasul sempat juga menanyakan apakah di antara mereka ada para wanita. Ya. Maka mereka mengatakan benar, mereka membawa wanita-wanita, jumlahnya sekitar sekian. Mereka membawa duf itu rebana. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara informasi juga mendapatkan informasi dari langit, Pak. Wahyu ini tetap turun kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, setelah informasi semuanya pasti, Rasul pun kembali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pilihannya ada dua. Apakah mereka akan tetap di dalam kota Madinah menunggu musuh itu datang, atau mereka keluar dari kota Madinah menyongsong datangnya musuh. Adapun Rasulullah SAW sebelum meminta para sahabatnya menyampaikan pendapat, maka beliau menyampaikan satu tentang mimpinya. Beliau bermimpi, saya melihat ada seekor lembu atau sapi yang disembelih. Lalu kemudian aku juga melihat satu bagian daripada ujung pedangku ini patah. Dan aku melihat dalam mimpiku, aku memasukkan kedua tanganku ke dalam baju perangku. Apa takwilnya? Rasul mentakwilkan bahwa
sapi yang disembelih adalah akan ada beberapa orang sahabat beliau yang akan tewas di perang ini. Adapun pedang yang patah adalah akan ada salah seorang di antara ahlul bait keluarga beliau yang akan tewas. Adapun beliau memasukkan tangan ke dalam baju perangnya, ditawilkan dengan maksudnya itu adalah kota Madinah. Baju perang itu adalah baju yang melindungi seseorang dari senjata. Maka disinilah kemudian Rasul mengatakan, adapun pendapatku, kata Rasul, maka menurutku kita bertahan saja di dalam kota Madinah. Kalau nanti musuh itu datang, maka kita para lelaki akan menyongsong dia di depan kota Madinah ini. Sedangkan kaum perempuan, mereka dari atas, biarkan melempari mereka dengan bebatuan dan apapun yang bisa mereka lemparkan. Itulah strategi yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau Nabi kira-kira namanya firasat apa wahyu? Ada wahyu tentunya. Tetapi sahabat-sahabat Nabi, khususnya anak-anak muda, mereka yang kemarin tidak ikut perang Badar, mereka begitu bersemangat, maka mereka pun kemudian menyampaikan pendapatnya dan mendesak supaya Rasulullah SAW mengambil keputusan supaya mereka keluar dari kota Madinah menyongsong musuh menuju ke Gunung Uhud. Ya. Berbagai macam pendapat mereka sampaikan, di antaranya, ya Rasulullah, kami sudah lama menantikan momen seperti ini. Kami berdoa kepada Allah berkali-kali, kami mengharapkan kemenangan atau kami mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Ya, tentu semangat jihad merupakan sesuatu yang baik. Tetapi sebenarnya mereka melupakan satu hal, bahwa Rasul sudah menyampaikan pendapat di awal, bahkan berupa mimpi. Dan kita tahu mimpinya Nabi adalah wahyu. Maka semangat yang membara dalam hati mereka itu mengalahkan akal pikiran mereka. Termasuk diantaranya yang paling bersemangat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah tentu kita tahu kemarin perang Badar dia juga ikut. Dia juga yang mengawali perang dan membunuh beberapa orang musuh. Dan kali ini dia bersemangat begitu luar biasa sampai dia mengatakan, demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak akan memakan satu suap pun makanan sampai aku menghabisi mereka semuanya. Melihat semangat para sahabat ini, akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil keputusan, berarti kita akan keluar menyongsong musuh. Masyarul muslimin jamaah rahimah, barangkali kita bertanya, mengapa? Kalau Rasul memang sudah mendapatkan wahyu, kenapa tidak Rasul putuskan saja? Ya udahlah, pokoknya harus ikut pendapat saya. Kan begitu pertanyaannya, Pak. Dan Rasul mesti kalau mau bertanya kepada Allah, pasti mendapatkan jawaban. Maka di sini mengajarkan kepada kita tentang salah satu prinsip yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan ini selalu dipegang oleh Rasulullah SAW dalam setiap momen, yaitu syura, bermusyawarah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran 159, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai macam urusan. Supaya ini menjadi keteladanan, menjadi contoh bagi umatnya sepeninggal beliau, bahwa segala sesuatu yang memiliki kaitan erat, baik dia membawa maslahat atau berpotensi membawa madarat bagi kaum muslimin secara umum, tidak boleh diputuskan secara otoriter, tapi harus melalui mekanisme syura. Dan inilah yang kemudian nanti diterapkan oleh pengganti-pengganti Rasulullah SAW, yang kita sebut dengan khulafaur rasyidin, para pemimpin pengganti Rasul, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka ini orang-orang yang amat sangat berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah SAW, terutama di dalam menerapkan syura di pemerintahan mereka.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam rumahnya mengenakan baju perangnya. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Berarti ini 1 tahun kemudian. Rasulullah SAW kemudian menggunakan pakaian perangnya di dalam rumahnya. Rupanya kaum muslimin yang tadi sangat ngotot, ya bahasa kita ngotot, sangat berkeinginan, bersikeras untuk keluar menyongsong musuh, mulai menyesal, Pak. Nyesel, kenapa ya tadi kita maksain Rasul. Maka mereka pun saling mencela satu sama lain. Lalu mereka bersepakat untuk menyerahkan segala keputusan kepada Rasulullah SAW dan mereka meminta kepada paman beliau Hamzah untuk menyampaikannya. Maka Hamzah pun masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu telah menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka saling mencela satu sama lain dan mereka mengatakan mereka siap mengikuti apapun instruksi darimu. Maka keluarlah kalimat yang begitu luar biasa dari sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, pantang, bahasa kita ini, pantang bagi seorang nabi kalau dia telah menggunakan baju perangnya, lalu dia melepaskannya sebelum perang itu usai. Jadi karena keputusan sudah dibuat, meskipun keputusan itu ternyata tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah SAW, beliau memberikan teladan komitmen terhadap hasil syuro meskipun tidak cocok dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini akhlak mulia jamaah rahimakumullah. Betapa banyak di antara kita ini orang-orang yang bermusyawarah, siap musyawarahnya tapi tidak siap berbeda pendapat. Dan begitu diambil satu keputusan mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Begitu sudah dicapai kesepakatan, ya, ternyata ketika kesepakatan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau pendapat dirinya, kemudian dia memilih untuk membangkang atau keluar dari keputusan syura. Tentu ini bukan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dalam segala macam hal yang berkaitan dengan maslahat bagi kaum muslimin harus diputuskan dengan mekanisme syura. Dan dalam syura ini mesti ada jajak pendapat, perbedaan pendapat, ada perdebatan. Tapi kalau sudah dicapai satu kata kesepakatan, maka menjadi kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah atau siapapun yang telah mengirimkan wakilnya dalam musyawarah untuk komitmen dengan keputusan tersebut selama tentunya keputusan itu tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW di malam itu, berarti Jumat, itu harinya hari Jumat, Pak. Sekitar tanggal 7 atau 8 Syawal. Malam itu Rasul meminta para sahabatnya benar-benar bersiap-siap. Maka semua orang pun bersiap-siap. Karena kondisinya musuh sudah dekat dengan kota Madinah, malam itu orang-orang berjaga. Ada sekitar beberapa orang, sahabat-sahabat senior seperti Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi' dan lain sebagainya. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah SAW untuk menjaga sang pemimpin. Ini juga penting, menjaga seorang pemimpin. Selain itu, sebagian mereka ditugaskan untuk keliling-keliling di sekitar kota Madinah untuk mewaspadai kalau ada serangan yang datang secara tiba-tiba. Nah, Rasulullah SAW menggerakkan pasukannya itu setelah melewati tengah malam, melewati sepertiga malam, dan menjelang waktu sahur baru Rasul mengajak mereka bergerak. Kenapa harus milihnya tengah malam? Karena kalau tengah malam itu suasananya sunyi, tenang, dan kemungkinan besar musuh yang baru saja melewati perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah dan sedang mendirikan tenda, namanya orang capek, mesti tertidur dengan tidur yang pulas. Itu pun Rasulullah SAW membawa pasukannya tidak melalui jalur utama, tetapi melewati jalan-jalan alternatif, bahkan sampai melewati perkebunan. Beberapa orang, ada orang musyrik, ada orang Yahudi,
Dan tentu ada sebagian kebun yang terpaksa ya, karena dilewati pasukan pasti rusak, Pak. Karena Rasul ini bersama beliau ada 1000 pasukan. Ada 1000 pasukan. Hingga kemudian Rasulullah SAW sampai di satu tempat yang bernama Ainain atau Syaikhain. Lalu beliau membuat kemah di sana. Dan Rasulullah SAW menunjuk sekitar 50 orang untuk berjaga di sekitar tendanya. Ya, dan kemudian di pagi hari barulah kemudian apa yang terjadi di sana, ada perlakuan dari seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya Abdullah bin Ubay ini itu sepakat dengan pendapat Rasulullah SAW supaya nggak usah keluar dari kota Madinah. Kenapa dia sepakat? Bukan karena dia cocok dengan Rasulullah SAW, tapi karena memang dia menghindari perang. Orang-orang munafik itu orang-orang pengecut, tidak berani perang. Karena ketika Rasul mengusulkan kita nggak usah keluar, di sini saja menunggu datangnya musuh, dia setuju. Kenapa? Karena itu menjauhkan diri dari resiko. Nah, begitu ternyata Rasulullah SAW mengambil keputusan keluar untuk menyongsong musuh, berarti ke Jabal Uhud, dia terpaksa ngikut, Pak. Dia terpaksa ngikut. Tapi ketika Rasulullah SAW kemudian sampai di wilayah Asy-Syaut namanya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi pasukan kaum muslimin sehingga bersamanya sekitar 300 pasukan kaum muslimin mundur balik ke kota Madinah. 1000 dikurangi 300 berarti tinggal 700. Musuhnya 3000. Ya. Berarti berapa kali lipat ya? Banyak sekali ya, 4 kali lipatnya. Ya. Lebih malah. Ya. Dia mengatakan ata'al waladan wa man la ra'ya lahu ata'ahum wa asani ala man naqtul anfusana. Muhammad lebih memilih mengikuti pendapatnya anak-anak dan orang-orang yang tidak punya akal. Dia mengikuti mereka dan tidak mau mengikuti pendapatku. Kalau begitu ngapain kita bunuh diri? Ya. Dan suasana jihad, pengkhianat model begini ini mesti ada nih. Ya. Maka mundurlah 300 orang bersamanya. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentu dengan kondisi demikian ingin membongkar wajah busuk orang-orang munafik. Karenanya inilah kali kedua setelah yang kemarin kita sampaikan, Allah membongkar wajah buruknya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Yang pertama kemarin saat dia membela Bani Qainuqa, sehingga turun surah Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya. Al-Maidah 51, masih ingat tahun berapa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Kenapa? Karena saat itu Bani Qainuqa sudah jelas mengkhianati perjanjian dengan Rasul. Seharusnya memang tidak dibela. Maka ayat-ayat itu memuji sikapnya sahabat Nabi ya, yang melepaskan diri dari perjanjian dengan mereka, yaitu Muhammad bin Maslamah, dan mencela Abdullah bin Ubay. Nah, kali ini juga dia melakukan hal yang buruk, memprovokasi pasukan kaum muslimin hingga 300 orang mundur. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran surah Ali Imran 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya,
jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalimat yamizal khabitha minat tayyib, Allah membedakan yang baik dari yang buruk. Ya. Maka dari sini nanti nama baiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini makin lama makin buruk, Pak. Jadi nama baiknya di hadapan kaum muslimin makin buruk. Dulu dia adalah orang yang sangat dihormati oleh Aus dan Khazraj. Bahkan hampir saja dulu dia diangkat sebagai pemimpin kota Madinah. Di zaman Aus dan Khazraj belum masuk Islam. Ketika dia sudah mendekati jabatan itu, maka datanglah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka yang jadi pemimpin bukannya dia, malah Rasulullah. Itulah yang membuat dia kecewa, Pak. Gak jadi dilantik jadi pemimpin. Makanya dia tidak sudi masuk Islam. Walaupun akhirnya terpaksa masuk Islam, pura-pura karena kaum muslimin sudah menang di perang Badar. Nah, ini kebencian yang terus dia rawat sampai dia mati. Inilah kedengkian yang dia rawat sampai dia mati. Dan kedengkian itu membuat hatinya terus menyimpan permusuhan dan berusaha untuk menyalakan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini baru 2 kali, nanti akan banyak lagi. Sampai nanti turun diantaranya surah Al-Munafiqun dan beberapa surat-surat yang lain berkaitan dengan orang-orang munafik, itu mesti mengomentari tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di saat kondisi demikian, ketika 300 orang mundur ini, ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Maka dia mengatakan kepada orang-orang yang 300 tadi, ya qaum, wahai kalian, udzakirukumullah alla takhzulu qaumakum. Aku mengingatkan kalian dengan nama Allah agar kalian jangan menghinakan kaum kalian, yaitu kaum muslimin. Wa nabiyakum, dan jangan kalian merendahkan nabi kalian. Indama hadara min aduwihim, ketika mereka, ya, ketika musuh-musuh mereka sudah berada di depan mata. Salah satu ayat dalam surat Al-Anfal yang diturunkan Allah berkaitan perang Badar, Pak, itu ada ayat yang bunyinya begini. Di halaman yang kedua surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa falatuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah bertemu dengan orang-orang yang kafir, bertemu dengan orang-orang yang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang mundur pada waktu tersebut kecuali berbelok untuk mencari siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, tempatnya di neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini mengandung hukum yang sangat jelas, sharih. Hukum lari dari perang adalah haram dan dosa besar. Jadi kalau sudah di medan pertempuran, musuh di depan mata, ya, kok lari? Ya, tanpa alasan, larinya bukan karena untuk mengatur strategi kembali, atau larinya bukan karena ingin menggabungkan kepada pasukan kaum muslimin yang lain, larinya semata-mata lari ya karena takut. Kalaupun dia selamat dari kematian pada peperangan, dia tidak akan selamat dari azab Allah pada hari kiamat. Apa kata Allah tadi? Maka dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya kelak di neraka Jahannam. Ya. Nah ini, jadi perang itu pahalanya besar, Pak. Jihad fisabilillah itu amalan puncak tertinggi. Karenanya orang yang tewas di medan jihad, dia disebut mati syahid.
tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, cukup dikafani dan dikuburkan. Kelak di hari kiamat dia bangkit dalam kondisi seperti saat dia mati. Kalaupun darahnya keluar, mengalir, aromanya aroma misik. Dia masuk surga tanpa hisab dan bisa memberikan syafaat untuk 40 orang keluarganya. Bahkan ketika dia mati saat itu, kata Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, hakikatnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Itu kemuliaan. Karenanya kalau ada orang sudah di medan jihad, artinya surga sudah di depan mata, kok lari, maka memang pantas kalau Allah mengancamnya dengan murkanya dan azabnya. Ya, sesuatu yang balasannya besar, resikonya mesti besar. Sepadan. Nah, Abdullah bin Amr bin Haram ini mengingatkan mereka supaya mereka jangan mundur. Tetapi ternyata mereka malah memilih menjawab, "Lau na'lamu annakum tuqatilun." Kalau seandainya sejak awal kami sadar kalian benar-benar akan perang, kami enggak akan mengikutimu. Ya. Walakinna la nara annahu yakunu qital. Kami berpendapat seharusnya jangan perang. Falamma sta'sa alaihi wa abau illal insiraf anhum. Ketika mereka benar-benar membangkang dan tidak mau kembali bergabung kepada pasukan kaum muslimin dan memilih pulang, maka Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, ab'adakumullahi a'da Allah. Wahai musuh-musuh Allah, semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya. Fasayughnillahu ankum nabiyah. Dan Allah pasti akan mencukupkan nabinya sehingga nabinya tidak akan butuh kalian. Dan rupanya karena sebab itu Allah turunkan surah Ali Imran 166-167. Ya. Jadi kalau kita bayangkan hidup di masa itu, Pak, itu antara yang benar dengan yang salah itu jelas, Pak. Karena yang benar langsung dibela Al-Quran, yang salah juga langsung disalahkan oleh Al-Quran. Jelas sekali. Antara garis surga dan neraka itu jelas sekali. Ya. Karena Rasulullah SAW masih hidup. Berbeda dengan di masa kita sekarang. Kita tidak boleh langsung bisa mencap, nggak bisa. Kenapa? Ya, karena bagaimanapun memandang orang lain itu husnudon harus lebih awal. Apalagi kepada sesama muslim, kecuali sudah muncul tanda-tanda yang mengarah kepada sikap yang buruk atau membahayakan. Ya. Nah, 166-167 daripada surah Ali Imran, Allah berfirman, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillah wal ya'lamal mu'minin." Kita lihat ini luar biasa. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu adalah terjadi dengan izin Allah. Perang itu terjadi karena izin Allah. Supaya Allah menguji siapakah yang benar-benar beriman. Jadi jihad fisabilillah itu menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat berikutnya, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan untuk menguji siapa yang di hatinya ada kemunafikan. Ini jelas. Makanya mohon maaf, sebagian para asatid, para masyayikh, para ulama di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, memandang peristiwa Tufanul Aqsa, perang Gaza hari ini, disebut Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa, itu mereka juga sebut sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan. Kita lihat kaum muslimin itu terbelah jadi dua, ya, atau mungkin tiga malah, ya, atau terbelah-belah banyak, nggak tahu. Ada yang mendukung perjuangan mujahidin, ada yang mencela mujahidin, ada yang tidak peduli sama sekali. Tentu kita tidak ingin mengatakan bahwa yang mencela itu orang munafik, naudzubillah min dzalik. Kita tidak berani menuduh saudara kita dengan cara demikian. Ya. Tetapi paling tidak ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim perlu juga mengambil sikap.
kita mungkin, sikap kita mungkin tidak punya pengaruh signifikan kepada perang itu. Kita nggak bisa menghentikan perang, ya. Kita tidak bisa kemudian memberikan bantuan yang besar gitu ya, hanya bisa bersuara. Tapi paling tidak kita menunjukkan di hadapan Allah kita di pihak mana. Nah, dalam suasana seperti ini nggak ada Pak, kondisi netral tuh nggak ada. Apa kita mau diam, saya netral aja dah. Saya nggak mau bahas Palestina, saya nggak mau bahas Gaza. Saya pribadi dalam setiap taklim dan kajian nggak pernah saya lupa bahas itu. Karena bagi saya kalau saya tidak bahas, bagi saya pengkhianatan bagi mereka. Bahkan dalam khutbah Jumat, walaupun temanya nggak tentang Gaza, tetap saya sampaikan, Pak. Minimal doanya. Kenapa? Bagi saya kalau saya tidak menyampaikan, itu sebuah pengkhianatan. Karena di saat saudara kita sedang berjuang, ya, menghadapi kematian, ya, untuk membebaskan tanah mereka, memerdekakan negerinya, sekaligus juga menjaga kehormatan Masjidil Aqsa dan juga bumi Syam. Ini yang paling penting menjadi catatan kita sebagai muslim. Itu adalah negeri yang dimiliki kaum muslimin. Di sana ada Masjidil Aqsa, tempat Isra-nya dan Mi'raj-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu adalah bagian daripada urusan kita. Maka kita hendaknya pada posisi yang benar, yaitu mendukung. Informasi terbaru tadi diposting di Telegram Gaza Now jam 14.15. Informasi mendadak dari entitas penjajah. Mereka mengumumkan kepada warga Gaza bahwa telah terjadi gencatan senjata sementara untuk kemanusiaan dan mereka diundang untuk datang mengambil bantuan kemanusiaan, bahan makan dan lain sebagainya. Maka berbondong-bondong mereka datang, Pak. Tapi begitu mereka datang, yang mereka dapati bukan makanan tapi tembakan. Maka puluhan orang syahid. Sampai dengan detik ini, selama 5 bulan ini, sama sekali bantuan dihalangi masuk. Dan kita sudah melihat foto-foto yang begitu mengerikan, anak-anak kecil yang malnutrisi. Itu hampir 200 orang yang sudah tewas karena kelaparan. Sementara, ini yang terbaru dari Mesir, Al-Azhar itu beberapa kali kan mengeluarkan pernyataan, sikap, dukungan kepada rakyat Gaza dan mendorong seluruh kaum muslimin untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tapi Presiden Mesir meminta kepada Al-Azhar secara langsung untuk membatalkan semua itu. Dan Al-Azhar sepertinya tidak punya power untuk menolak. Ini kondisi yang hari ini sangat menyedihkan. Ya. Jadi kita dihadapkan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini semua ujian dari Allah. Bagi mereka yang berada di situasi perang, ujian dari Allah. Ya. Pertama tentu menguji keimanan mereka, yang kedua supaya Allah mengambil dari mereka orang-orang yang mati syahid. Begitulah prinsip jihad bagi orang yang mengalaminya. Karena Allah ingin mengambil dari mereka orang-orang yang mati syahid. Artinya mati syahid itu dimuliakan oleh Allah. Sekaligus mengokohkan mereka yang di sana. Sementara bagi kita yang menonton, ya seperti tadi, waliya'lamal ladzina amanu, supaya Allah benar-benar memastikan, dan Allah Maha tahu siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya diketahui siapakah yang di dalam hatinya ada penyakit, dan di antara penyakit itu adalah kemunafikan. Ya kalau Abu Janda lah udah lewat lah Pak ya. Abu Janda udah lewat gitu kan. Ya, tapi kalau asatid, ya kan, orang-orang yang punya pengaruh, punya ilmu, kok dia mengambil sikap bertentangan, ini yang menjadi problem sebenarnya. Ya. Seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena waktu juga yang membatasi, ya, insyaallah kita lanjutkan. Ya seru ini kalau sirah nabawiyah 2 jam harusnya Pak. Ya, ini maghrib sampai isya paling banter 40-45 menit. Ya. Baik, dan terakhir saya sampaikan, di antara beberapa pendukung kaum muslimin yang sempat mau mundur, ada namanya Banu Salamah dan Banu Harithah, tapi setelah mereka diingatkan, mereka pun mengambil sikap tegas, tetap mendukung perjuangan kaum muslimin, berada di barisan Rasulullah SAW. Di sisi lain datang, ada orang-orang Yahudi siap perang, Pak. Ya.
orang-orang Yahudi. Ya. Mereka adalah sekutu-sekutu Abdullah bin Ubay bin Salul dari golongan Yahudi yang katanya siap perang, siap membela Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kami tidak akan pernah meminta pertolongan dengan orang-orang musyrik untuk melawan orang musyrik. Nah, ini tegas, karena memang kondisi saat itu memang harus mengambil sikap tegas. Kaum muslimin sudah punya kekuatan, sehingga dalam kondisi seperti demikian tidak diperlukan bantuan dari selain umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.